Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TMI Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Riau Mandar turun langsung ke lapangan melihat kondisi yang ada di lapangan seperti yang kita lihat sekarang ini. Kami ada di tengah-tengah daerah persawahan. Inilah kejadiannya yang sekarang pada saat ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi saya serahkan kepada ketua P3A untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Tolong Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, Ketua P3A Jambi. Yang kami sampaikan adalah dampak yang terjadi dengan adanya kekurangan debit air karena disebabkan oleh curah hujan yang sedikit, bahkan tidak ada selama 1 minggu ini. Dampak yang terjadi di wilayah P3A kami yaitu kekeringan, ada sekitar 20-an hektar yang terdampak tidak teraliri air dari Lakejo. Dan yang kami mau sampaikan adalah dengan kekeringan ini bahwa kami berharap bahwa ada penambahan debit air khususnya untuk Dei Lakejo, di mana yang menjelaskan nanti itu Bapak Koordinator Dei Lakejo. Jadi waktu saya berikan kepada Pak Koordinator, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Jasman selaku koordinator juru di daerah irigasi Bendung Lakejo yang meliputi 6 desa dengan luas areal 1.400 hektar. Selaku koordinator juru dan dibantu teman-teman ada 2 juru dan 28 PPA dan POB yang ada di daerah irigasi tersebut. Jadi izin kami menyampaikan bahwa kami selaku petugas sudah berkoordinasi dengan mulai dari GP3A, pemerintah setempat, P3A atau Perkumpulan Petani Pengelola Air dan Kelompok Tani terkait dengan keadaan debit air atau volume debit air yang ada di bendung kita pada saat ini. Makanya kami lakukan sistem hilir untuk mengantisipasi wilayah-wilayah yang kekeringan seperti yang kita lihat sekarang. Kalau di wilayah ini kurang lebih 50 hektar terancam gagal panen. Ketika tidak segera akan kami layani, meskipun sebagian menggunakan pompanisasi dengan dari sumber air Malosok Kiri atau daerah irigasi Bendung Seka-Seka di ruas BB9 BB10. Itu kewenangan pusat kebetulan yang melintas di wilayah kewenangan provinsi ini. Alhamdulillah. Nah, kami butuh pompa dan pembangunan irigasi. Nah, dan juga kami selaku petugas membutuhkan semacam fasilitas kerja, terutama kendaraan dinas seperti motor trail yang kami butuhkan pada saat kami beroperasi di lapangan. Nah, motor kami ada 2 juru dan 1 koordinator juru, saya selaku koordinator, dan beberapa PPA yang biasanya itu cuma juru saya dengan koordinator yang membutuhkan, kecuali kayak senter dipakai kalau melayani pada malam hari seperti sabit pada saat pembersihan di bangunan di saluran, sepatu bot, mantel, itu semua kami butuhkan pada saat kami melakukan pemeliharaan atau operasi dan pemeliharaan pada saat kami melakukan pelayanan. Seperti itu yang kami butuhkan di lapangan. Dan juga semacam pemeliharaan, misalnya pengerukan sedimen yang ada di saluran induk, saluran sekunder. Nah, apalagi di saat seperti sekarang ketika volume debit air kurang, kami sangat membutuhkan semuanya itu. Saya kira untuk sementara itu. Assalamualaikum. Pak, selama ini apakah tidak ada biaya operasional yang dikeluhkan dari Kementerian lapangan seperti ini, center untuk seperti bot yang Bapak kita tadi? Selama saya bertugas di sini mulai 1 Januari 2025 selaku juru sampai akhir 2025 saya dapat sepatu bot 1. Kalau di tahun ini belum ada, 2026 ini belum ada semacam fasilitas kerja seperti itu. Mungkin barangkali di bulan-bulan 8 atau 9 kah, tapi yang jelasnya sekarang kami butuhkan itu. Tapi solusi dari ini apakah ada supaya bisa ada seperti sungai atau apa untuk bisa menambah debit air? Apakah ada solusi sehingga yang kita lihat sekarang ini bisa pengerannya bisa tercapai seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat? Apakah ada solusi selain seperti
bendungan baru atau bagaimana? Kalau saya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, diusulkan tadi, yang dimohonkan oleh Pak Ketua P3 Lajampi untuk penambahan debit, kalau menurut saya ada yang potensi dari BMK 8 saluran atau bangunan Maloto Kiri 8 itu yang tepat di Desa Kurma, Kecamatan Mapili. Kalau menurut saya yang potensi yang bisa disuplai dengan pihak terkait berkaitan dengan penambahan debit itu. Ya, apa namanya, ada hipotesis ya. Ada potensi air dari Sekatekta buktinya sekarang Pak, kita di sini air sudah 30 cm di bawah mercu, berarti jauh di bawah normal, sedangkan Seka sekarang itu Pak masih normal, membuktikan bahwa debit airnya itu di atas rata-rata meskipun dalam kondisi seperti sekarang.